Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan, ada Profesor Pujiono Suwadi. Prof. Puji, tadi di dialog sebelumnya Ya, kita sudah membahas terkait dengan potensi penerimaan dari Kejaksaan secara internal terhadap penunjukan Rudy Margono sebagai Jamwas dan juga PLT Jampitsus. Lantas bagaimana sosok Rudy Margono ini, apakah bisa diterima baik itu oleh misalnya Presiden, kemudian juga lembaga penegak hukum lainnya, Polri, KPK, dan juga masyarakat yang nampaknya ini juga cukup marah dengan isu-isu yang belakangan ini terjadi menyeret institusi Kejaksaan Agung? ya, saya pikir kalau kejaksaan itu kan satu kesatuan ya, satu korps ya. Apa yang kemudian menjadi apa namanya perintah atasan juga akan diikuti oleh bahwa kemudian ada satu dua yang tidak setuju, kok saya yakin tidak ada ya. Pasti kemudian juga akan setuju-setuju saja. Nah itu pertama. Nah yang kedua, kalau keterkaitannya dengan presiden, kalau PLT ini kan penunjukan kewenangannya masih kewenangan Jaksa Agung. Nah sedang kalau untuk pejabat definitif itu nanti dasarnya adalah Kepres, ya tentu Jaksa Agung mengajukan 2 atau 3 nama untuk penunjukan Jaksa Agung, dan nanti Presiden akan melakukan profiling, akan melakukan tinjauan terhadap 3 nama itu siapa yang pas. Nah pasti Presiden dengan penuh perhatian dan untuk kebaikan institusi kejaksaan ke depan, itu pasti akan dipilih orang yang tepat. Bisa jadi Pak Rudy Margono, bisa jadi atau para jam yang lain yang diusulkan oleh Pak Jaksa Agung. Oke, Prof, kalau misalnya kita bicara mekanisme ya untuk pergantian dari penunjukan PLT hingga akhirnya nanti ada pejabat definitif yang menggantikan posisi Jampitsus, biasanya itu mekanismenya seperti apa dan membutuhkan waktu berapa lama? Ya, itu kalau lama tidaknya tergantung dari presidennya. Kalau tergantung presiden kemudian kan ya memproses ini sebenarnya kan cepat-cepat saja. Jadi usulan dari Jaksa Agung nanti akan disampaikan kepada presiden, tentu dengan prosedur administratif yang sudah baku, dan presiden akan kemudian, dan usulan itu bukan hanya satu, 2 atau bisa jadi 3 usulan, dan dari 2 atau 3 usulan itu presiden akan menunjuk salah satu untuk kemudian ditetapkan secara definitif. Bisa sangat cepat, bisa kemudian juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang waktu yang lebih lama. Kalau untuk menjawab kebutuhan kekinian, saya pikir saat ini beberapa nama itu pasti sudah ada di meja presiden barangkali. Sudah ada di meja presiden. Maksudnya di meja itu ada di pikiran di presiden. Nah, tinggal kemudian presiden ketika nanti ada usulan nama dari kejaksaan, ya pertimbangan-pertimbangan itu bisa kemudian lebih cepat. Nah, Oke, kita tapi Pak, berharapnya nih, kita berharap nanti sebelum kemudian diusulkan presiden, meskipun tidak ada di aturan yang baku ya, yang tertulis secara formal, ya seperti di KY itu, bahwa di KY itu kan penunjukan hakim agung bisa melalui proses di KY terlebih dahulu. Kita tidak melalui proses itu, tapi kemudian kalau setidaknya dimintai pertimbangan meskipun secara informal, kita tentu akan lebih senang lagi untuk memberikan pertimbangan siapa-siapa saja yang layak untuk kemudian diusulkan menjadi Jampitsus ke depan dengan mundurnya Pak Febri ini. Tapi Pak, kita kan tahu ya bagaimana strategisnya posisi dari Jampitsus, bagaimana peran-perannya juga sangat disorot untuk selama ini bisa menangkap kasus-kasus korupsi besar, misalnya juga kita tahu ada soal timah dan juga kasus-kasus lainnya. Tapi di sisi lain juga kita melihat Pak, ada salah satu contoh juga di tubuh kejaksaan yang saat ini rangkap jabatan cukup lama, yaitu ada Jampidum yang juga hingga saat ini sudah cukup lama menjabat juga sebagai PLT Wakil Jaksa Agung. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa sebenarnya terkait dengan kapan penunjukan definitifnya ini menjadi hak prerogatif dari presiden. Tapi kalau misalnya dibiarkan kosong dengan PLT sedemikian lama, apa dampaknya Pak? Dan untuk kewajaran ini waktunya berapa lama sampai akhirnya pos Jampitsus ini diisi dengan jabatan definitif? Ya, kalau itu sudah kita sampaikan juga ya kepada Pak Jaksa Agung, baik secara formal maupun informal, dan bahkan bukan di ulang tahun, di forum ketika Anugerah Komjak Award pun juga saya singgung bahwa Pak Asep ini, Pak Jampidum itu sudah menjadi PLT wajah sudah setahun gitu kan. Itu sudah kita sampaikan, kita singgung. Tapi lagi-lagi kan kita tidak bisa masuk pada kewenangan presiden. Nah, Pak Presiden apakah kemudian
Dan kita juga tidak tahu apa yang kemudian ada di lingkaran Pak Presiden, apakah kemudian sudah ada usulan dari Pak Jaksa Agung. Kalau kita konfirmasi ke Pak Jaksa Agung, ya sempat mengusulkan lah beberapa nama, tapi sepertinya Pak Presiden belum firm terhadap usulan beberapa nama itu. Nah, sehingga kemudian ya prosesnya sampai sepanjang itu. Nah, itu untuk posisi Wakil Jaksa Agung ya, yang kewenangannya kalau kita lihat di mana di Undang-Undang Kejaksaan itu tidak sesentral kewenangan Jampitsus. Kalau kita lihat ya, kita baca kewenangan dari Wakil Jaksa Agung itu tidak sesentral dan tidak sebesar apa yang dimiliki kewenangan Jampitsus. Jampitsus itu bagi Kejaksaan Agung menurut saya adalah etalase ya, etalase, sehingga memang ketika kosong tidak boleh kosongnya terlalu lama, apalagi ketika dijabat PLT ya, PLT-nya juga tidak terlalu lama. PLT itu hanya menjawab kebutuhan taktis yang saat itu dibutuhkan sambil menunggu pejabat definitif. Nah, kalau kemudian untuk pejabat definitifnya ya menurut kita, menurut teman-teman di Komjak itu harus sesegera juga untuk kemudian ditentukan siapa pejabat yang definitifnya ke depan. Nah, siapa yang kemudian layak? Sekali lagi menurut saya ya Presiden pasti kan sudah ada beberapa calon yang sudah ada di pikiran Presiden meskipun belum diusulkan oleh Pak Jaksa Agung, beberapa orang yang kemudian secara administratif layak untuk menduduki posisi itu. Nah, tinggal kemudian usulan yang layak menurut versi Presiden itu kan nanti ya salah satu dasarnya adalah secara administratif itu diusulkan oleh Jaksa Agung. Nah, dari usulan Jaksa Agung ini, nah kemudian kan pasti Presiden punya prefer terhadap 2 atau 3 calon yang diusulkan itu kepada siapa dengan beberapa pertimbangan yang matang. Sekali lagi untuk kebutuhan organisasi institusi Kejaksaan Agung dan untuk menjaga marwah Kejaksaan Agung ke depan, siapa yang layak, sepenuhnya kita percayakan pada Pak Presiden. Saya yakin Pak Presiden punya pertimbangan yang sangat jauh ke depan. Tadi Prof. Puji menyatakan komitmennya apabila memang dimintakan rekomendasi nama-nama Jampitsus yang nanti akan menjabat secara definitif akan memberikan nama-namanya. Siapa Ya, Pak kita juga nama-nama yang akan Bapak ya. rekomendasikan selaku Ketua Komisi Kejaksaan kepada Presiden? Ya, teman-teman juga sudah punya beberapa usulan ya, nama yang layak, dan teman-teman ketika menyaring ke daerah itu juga sudah punya beberapa usulan nama. Ke depan kan ya di posisi jam ini kan sudah para senior-senior ya, artinya kan 2-3 tahun lagi sudah pensiun, dan tentu kan posisi-posisi berikutnya akan digantikan generasi-generasi berikutnya. Nah, teman-teman ketika pas rapat itu sekali diskusi-diskusi juga, ya ini kayaknya nih nanti layak nih untuk next Jambin, ya wah ini layak nih next Jamwas, ini layak nih next Jamdatun, layak nih next Jampitsus. Nah, beberapa usulan itu ketika kita nanti diminta pasti kita berikan lengkap dengan segala pertimbangan kenapa yang kita usulkan si A, si B, si C gitu. Tapi tentu tidak kita sampaikan di sini. Baik, menurut Komjak lebih baik apabila yang mengisi posisi Jampitsus adalah yang sudah memiliki bintang 3, jadi tidak perlu disertai dengan kenaikan pangkat, tapi resikonya adalah berarti ada jabatan bintang 3 lainnya juga yang harus segera dinaikkan untuk mengisi kekosongan apabila yang bersangkutan dijadikan sebagai Jampitsus secara definitif, atau lebih baik menaikkan memang sosok-sosok yang sudah tertanam di Jampitsus atau sudah memiliki pengalaman di bidang Pitsus sebelumnya untuk dinaikkan menjadi bintang 3 sebagai Jaksa Agung Muda. Kalau kita lihat sejarah ya, Pak Jampitsus ini kan langsung dari bintang 2 langsung kemudian juga bintang 3. Dari Kajati DKI langsung kemudian jadi Jampitsus. Pak Jamintel itu juga dari Kajati DKI bisa langsung kemudian juga Jampitsus. Terus kalau tidak saya salah ya itu Pak Rudi Margono itu juga jadi Kaban ya dari Kajati DKI juga. Nah, menurut saya juga selain di antara bintang 3 yang sekarang ini firm yang ada di posisi Jaksa Agung Muda ataupun di Kepala Badan juga memungkinkan untuk mencari calon-calon lain yang ada di Kajati-Kajati di level tipe A. Itu saya pikir juga terbuka peluang di sana. Sambil tentu kan berpikir soal proses pengkaderan atau apakah kemudian nanti jamnya diputar atau seperti apa, lah itu nanti tentu juga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu nanti.
Oke, Prof, sekarang kita akan fokus membahas terkait bagaimana agar PLT Jampitsus yang ditunjuk saat ini maupun Jampitsus yang nantinya akan ditunjuk secara definitif ini tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Febri Adriansyah yang membuat Kejaksaan Agung akhirnya begitu disorot belakangan ini. Bagaimana pertimbangan Anda? Satu begini, tentu sekali lagi kita menggunakan asas praduga tidak bersalah ya. Untuk menentukan seseorang itu kemudian dianggap bersalah atau tidak, sepenuhnya kita, bagi saya juga secara pribadi, sepenuhnya percaya kepada penyidik di Kotas Tipikor, Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya. Nah, setidaknya kalau kemudian apa yang kemudian ada di opini publik ya sekarang ini yang beredar, nah bagaimana agar tidak mengulang seperti ini terjadi? Ya, yang namanya integritas itu up and down, bisa naik bisa turun. Saya ngomong seperti ini juga bukan jaminan 100% juga integritas saya bisa 100%, bisa jadi satu saat 100%, bisa jadi 80%, 90%, bahkan bisa kemudian di bawahnya. Nah, yang dibutuhkan adalah kemudian sistem yang solid dan juga integritas yang bagus. Bagaimana kemudian membentuk sistem yang solid? Dalam pandangan kita, sistem yang solid itu harus kemudian ada pengawasan yang juga lebih kuat gitu. Nah, kalau kita lihat di Kejaksaan Agung sekarang memang sudah dikembangkan model pengawasan secara internal yang lebih solid, tetapi juga perlu ada penguatan pengawasan eksternal seperti penguatan Komisi Kejaksaan, itu juga perlu dilakukan. Problem personal atau dalam bahasa yang lain ada problem oknum, itu kan tidak hanya terjadi di Kejaksaan Agung, di kepolisian juga ada, di pengadilan juga ada, dan problemnya juga sama bahwa pengawasan eksternal itu tidak terlalu kuat, baik itu ada di Kompolnas atau kemudian ada di KJ gitu, meskipun KJ agak lebih sedikit lebih kuat dibanding Komsat dan Kompolnas secara regulasi, tetapi juga ternyata kan masih ada oknum-oknum juga, sehingga selain kemudian penguatan secara normatif ya, yang dibangun dengan regulasi penguatan pengawas eksternal, tentu juga ada pembangunan integritas. Bagaimana cara membangun integritas itu? Ya, kita harus sadar bahwa sekarang kinerja kita itu kan secara officially diawasi oleh mekanisme internal, tetapi secara kultur kita diawasi oleh masyarakat ya, masyarakat baik melalui media sosial atau kemudian pengawasan langsung, yang itu kemudian juga harus menjadi perhatian kita, sehingga ketika gerak langkah kita juga harus lebih berhati-hati lagi. Baik, Prof Puji, kita akan terus melanjutkan perbincangan, tapi untuk sementara kita akan menghadirkan informasi lainnya. Pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Profesor Pujiono Suwadut, terkait dengan penunjukan Jamwas Rudi Margono sebagai PLT Jampitsus, menggantikan posisi Febri Adriansyah yang di dini hari tadi mengundurkan diri. Prof Puji, selamat siang Prof, apakah masih bersama kami? Oke, selamat siang. Ya, Prof Puji, langkah konkret apa yang harus diambil oleh PLT Jampitsus Rudi Margono di hari pertama untuk membuktikan bahwa dirinya ini berbeda dari pendahulunya? Pasti konsolidasi ke dalam. Jadi konsolidasi ke dalam itu menjadi penting, agar yang paling penting itu adalah membangkitkan mental dari Korps Gedung Bundar khususnya, dan termasuk juga jajaran Bitsus sampai ke daerah-daerah, itu menjadi hal yang sangat penting. Itu disatukan visinya, disatukan kekuatannya untuk kebaikan institusi. Itu hal menurut saya yang paling penting untuk dilakukan oleh Pak PLT Jampitsus di hari awal-awal beliau menjabat sebagai Jampitsus. Oke, artinya harus melakukan konsolidasi internal ya, Prof Puji. Kemudian terkait dengan bagaimana agar dia ini bisa dipercaya untuk menangani kasus-kasus yang saat ini tengah bergulir, karena juga banyak yang mulai pesimis, memang mungkin tidak hanya dari kejaksaan secara internal saja, namun juga dari masyarakat yang pesimis bahwa penanganan kasus korupsi yang saat ini bergulir tentu tidak bisa langsung berjalan seefektif mungkin, karena saat ini dipimpin oleh sosok yang berbeda, bukan dipimpin oleh Jampitsus yang sejak awal sudah menangani kasus ini. Ya, meskipun sosok pimpinannya berbeda, tapi roda dan ritme gerakan dari Gedung Bundar itu kan sudah terpola ya. Jadi kalau saya lihat siapapun pemimpinnya hanya kemudian membedakan bahasa komunikasi publiknya saja. Tetapi kemudian roda ini bergerak segala macam, dimulai dari Dirdik dan kemudian juga Dirtut, itu
orang-orang yang sudah memahami pola gerak organisasi ini, sehingga menurut saya nggak ada masalah. Apalagi kemudian juga di Pitsus ini kan dikontrol langsung juga oleh Pak Jaksa Agung. Tentu juga Pak Jaksa Agung memahami bagaimana public trust yang dihasilkan dari Kejaksaan Agung selama ini kan satu sumbangsi terbesar kan dari penanganan kasus-kasus besar yang dilakukan oleh Pitsus. Nah, tentu penunjukan PLT Pak Jamwas ini menjadi pertimbangan bukan hanya sekedar menjawab soal yang tadi kita sampaikan, tapi juga untuk menyambungkan roda organisasi ini bisa berjalan dengan lebih baik begitu. Oke, Prof. Puji, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pesan-pesan dan juga harapan Bapak terkait dengan Rudy Margono? Tantangannya pasti banyak juga, dan tentunya juga tantangan terdekat adalah bagaimana agar apa yang diusut saat ini tidak kembali dipertanyakan oleh publik, dan juga harapan untuk nanti Jampitsus yang secara definitif akan ditunjuk oleh Presiden. Ya. Partner terdekat Komjak selama ini kan Pak Rudy Margono, Pak Jamwas. Sehingga kita kenal dengan baik juga dengan Pak Jamwas, pribadinya juga kerja-kerjanya selama menjadi Jamwas. Kita beri catatan apresiasi positif, sehingga semoga apa yang kemudian sudah dilakukan perbaikan-perbaikan di pengawasan internal oleh Jamwas itu bisa kemudian lebih intensifkan lagi di Pitsus khususnya. Pitsus ya, diintensifkan lagi di Pitsus, sehingga kerja-kerja Pitsus satu tentu proses-proses penyidikan dan penuntutan yang saat ini berjalan di Pitsus tidak berhenti, roda tetap berputar dengan kemudian memperbaiki citra yang saat ini di publik dipersepsikan negatif. Baik, kita harapkan Rudy Margono yang saat ini ditunjuk sebagai PLT Jampitsus benar-benar mampu untuk mengkonsolidasi internal kejaksaan sekaligus memperbaiki citra Pitsus di hadapan publik. Terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan, Profesor Pujiono Suwadi sudah berbincang bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.